Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali teman-teman, kita lanjut untuk tutorial untuk membuat program ujian computerized. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat registrasi peserta baru. Oke, dari yang sudah di input ke sana kita akan lihat, kita tampilkan nanti di halaman admin. Oke, langkah pertama yang kita ini harus lakukan adalah kita ke tab admin. Kemudian di daftar peserta ini nanti akan masuk di sana, di mana ada yang sudah aktif dan ada yang belum aktif. Oke, sekarang kita buat atau tambahkan form untuk menampilkan data peserta. Di window project, klik kanan di project ujian CPT, kemudian add new form, VCL form. Oke, ini sudah ada form 4 nya ya. Kita kasih nama di captionnya, kita kasih caption daftar peserta ujian ya. Kemudian kita panggil nanti di sini di daftar peserta, kita klik 2 kali. Saat on klik nanti kita panggil dengan menggunakan tampil form. Form yang akan dipanggil adalah form 4 di panel 1, sama seperti yang sebelumnya yang membuat daftar peserta tetap di form 4. Oke, kita kembali ke kita simpan dulu. Oke, form 4 nya kita simpan, kita kembali ke form 4 nya. Nah, di form 4 ini nanti kita punya 2 tab ya. Kita akan membuat 2 tab, yang satu adalah daftar peserta dan yang satu juga di admin nanti bisa input juga, input maupun edit yang sudah masuk maupun yang input yang baru. Oke, kita gunakan pick control seperti waktu membuat login. Kita gunakan pick control, kemudian kita buat align-nya AL client, kemudian kita buat 2, 1, 2. Satunya ini adalah kita buat tabnya daftar peserta. Kemudian yang di tab kedua adalah input data. Sorry, bukan di namanya, di captionnya input data. Oke, di daftar peserta ini kita akan tampilkan daftar pesertanya. Kita menggunakan, sebelumnya kita buat panel dulu, kita tambahkan panel, kita rancang dulu. Panel yang di atas ini nanti fungsinya adalah untuk pencarian. Nah, ini panel 1 di tab 1, di tab daftar peserta. Untuk yang di atas ini fungsinya nanti untuk menaruh misalkan tombol pencarian atau perintah-perintah yang lain untuk perlakuan terhadap daftar peserta. Oke, panel 1 ini kita buat beaver out-nya none, kemudian captionnya kita kosongkan. Kemudian untuk daftar dari peserta ini kita gunakan DB grid. Oke, kemudian kita buat AL client. Oke, kita udah buat. Kemudian kita tambahkan Ado query. Kembali kita gunakan Ado query ya. Yang kemarin yang pertama kita gunakan Ado query, kemudian Ado tabel. Nah, sekarang kita gunakan Ado query kembali untuk menampilkan daftar pesertanya. Oke. Kemudian Ado query-nya ini kita kasih Ado peserta. Oke. Kemudian ini di SQL-nya kita buat select bintang from TB peserta. Oke. Nah, kemudian di TB peserta ini
ado peserta ini kita sambungkan ke connection, tapi ini masih kosong karena ini belum terhubung ke unit 2 nya. Kita values unit 2. Oke, kemudian kita panggil. Nah, sama seperti ado peserta di materi sebelumnya, kita klik kanan di field editor. Kalau ini terhubung atau benar, nanti akan tampil fieldnya. Kita klik add all field. Oke, berarti benar. Oke, sekarang daftarnya ini akan kita tampilkan di DB Grid. Nah, untuk menghubungkan antara DB Grid dengan ado peserta, kita gunakan namanya data access. Jadi data access ini adalah komponen penghubung antara DB Grid gridnya dengan tabelnya, dengan query-nya. Oke, ini kita pilih datasetnya, ini kita sambungkan ke ado pesertanya, datasetnya. Kemudian dari DB Grid ini data source-nya kita ke data source 1. Nah, jadi ini saling nyambung ya. Jadi ado peserta ini nyambung ke unit 2 sebagai penghubung antara program Delphi ini dengan Microsoft Access. Kemudian ini data source 1 dihubungkan ke ado peserta. Nah, DB Grid ini untuk menampilkan dihubungkan ke data source. Jadi saling terkait. Oke, lanjut. Kita buat dulu di ini DB Grid-nya. Kita klik kanan di DB Grid, kemudian kolom editor. Fungsinya kolom editor ini adalah untuk menampilkan kolom apa saja nanti yang akan ditampilkan di sana. Oke, karena DB Grid sudah terhubung dengan ado peserta tadi, kita bisa tambahkan fieldnya. Nah, ini di setiap kolom, misalkan kolom 1 fieldnya apa. Nah, kita tampilkan NIP-nya. Sorry, di kolom 1-nya NIP-nya, kemudian kolom berikutnya nama peserta, kolom berikutnya nomor HP. Nah, untuk usernya kita tambahkan di sana user. Nah, karena password sifatnya rahasia, jadi kita tidak tampilkan. Tapi nanti si admin bisa merubah untuk passwordnya. Oke. Kemudian kita atur lebar kolomnya. Oke, kita atur lebar kolomnya. Kemudian di title-nya DB Grid ini kan masih pakai huruf kecil. Oke, kita kasih keterangan title-nya. Nah, di DB Grid kemudian arahkan ke bawah di object inspektornya. Jadi setiap untuk ngatur setiap komponen ini ada di object inspektor ya. Kemudian ke title font. Ya sorry, bukan ke title font, tapi ke sebentar, ini kita klik di editor DB Grid-nya, di kolom diarahkan di kolom NIP, kemudian title. Nah, ini kita ganti namanya nomor induk peserta. Oke, paham ya? Kemudian nama pesertanya kita rubah di title-nya nama peserta. Kemudian nomor HP juga lakukan yang sama, nomor handphone. Kemudian di user login, user login. Oke. Udah. Kemudian dari DB Grid ini untuk pengaturan biar tidak bisa diedit, di sini ada option. Kemudian editor, pilih row select. Oke. Kita atur. Kemudian kita kembali ke unit 1. Saat daftar peserta itu, nah, kita panggil form 4. Apa yang dilakukan setelah muncul form 4? Nah, yang dilakukan adalah form 4. Oke, kita jalankan dulu, kita run dulu. Karena ini begitu run nanti otomatis ya, ini akan terhubung antara form 1 dengan form 4 karena tadi belum terhubung. Oke. Nah, sekarang kita coba form 4. Ado peserta close. Nah, ini kita tutup dulu query dari ado pesertanya. Kemudian kita lanjutkan form 4 ado peserta SQL, isi dari SQL nya kita clear. Kita akan bersihkan SQL nya. Oke. Kemudian kita
kembali panggil form 4 adu peserta SQL, kita kasih perintah SQL nya dengan menggunakan sama seperti yang tadi di inputan SQL editornya, select bintang from TP peserta, tutup. Nah, ini adalah select, ini menampilkan semua bintang itu, semua field atau semua kolom dari TP peserta. Oke, form 4 adu peserta kita eksekusi dengan perintah open, buka. Nah, nanti dengan perintah ini di dbgrid akan tampil data yang ada di tabel peserta. Oke, kita coba, kita jalankan, kita run. Nah, kita login ke adminnya, admin, kemudian admin, passwordnya ini arahkan ke admin, kemudian login. Oke, kita coba daftar peserta, klik. Nah, tampilannya seperti ini, akan menampilkan semua data peserta. Nah, oke, udah tampil. Mungkin teman-teman masih bingung, kita coba ulang kembali ya. Kita coba alurnya, kita atur kembali. Oke, kita ulas kembali. Di database ini, di program ini, untuk menghubungkan antara Delphi dengan Microsoft Access ada di unit 2 ini. Unit 2 ini penghubungnya adalah Adocon yang sebelumnya udah kita hubungkan ke Microsoft Access. Oke, setelah nanti terbuka, karena sudah diaktifkan connected-nya true, otomatis nanti database-nya udah terbuka, udah bisa diakses. Sekarang untuk menampilkan data penghubungnya apa di di form 4 ini, penghubungnya adalah adu query ini, adu peserta, kemudian disambungkan ke data source. Data yang ada di adu peserta akan ditampilkan di dbgrid. Nah, untuk menampilkan ke dbgrid harus ada data source-nya ini. Nah, data source-nya ini dihubungkan ke data peserta. Oke, saat dijalankan perintahnya apa? Nah, perintahnya tampilkan, ini tampilkan form 4. Kemudian adu peserta di close dulu, tutup dulu. Kemudian adu peserta SQL-nya dibersihkan dulu, kemudian adu peserta dibuat perintah select bintang from TP peserta, kemudian dibuka. Nah, data akan tampil di dbgrid. Oke, paham ya? Oke, di dbgrid ini yang data yang tampil, kita kan belum tahu yang mana yang sudah aktif dan mana yang belum aktif. Oke, kita tambahkan di kolomnya. Karena ada pengaktifan, kita tambahkan kolom aktif. Oke, kolom aktif, kemudian di title-nya kita kasih status. Ini adalah status aktif dan nonaktif. Oke, sekarang kita buatkan untuk pencarian, misalkan ya, kita buat order aja dulu. Order itu adalah pengurutan. Oke, diurutkan. Ini pengurutan berdasarkan apa gitu ya. Oke, kita coba. Nah, kita lebih masuk ke materi SQL lagi nih. Oke, kita labelnya ini di captionnya kita buat pengurutan. Nah, pengurutannya berdasarkan apa? Kita coba. Pengurutannya berdasarkan, oke, kita buat combo box ini ya. Ini kita buat pengurutan berdasarkan kita di itemnya. Ini pengurutan berdasarkan apa? Berdasarkan nomor, berdasarkan NIP, berdasarkan nama peserta, atau berdasarkan status. Oke, kita oke, kemudian indeksnya 0. Nah, kemudian kita buat buttonnya, urutkan. Oke, kemudian kita kasih perintah di sana. Perintahnya bagaimana untuk mengurutkannya?
caranya adalah seperti ini. Ado peserta close. Oke, kita tutup dulu. Ado peserta SQL clear. Kita bersihkan dulu. Ado peserta SQL .text select bintang from TP peserta order. Nah, order by. Nah, ini order by-nya apa? Order by kita tambahkan combo box 1.text. Ini menandakan bahwa ordernya berdasarkan inputan yang ada di combo box 1. Oke, kita coba ado peserta .open. Hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke. Nah, kita login dulu admin, kemudian ini ke admin, kemudian login ke daftar peserta. Oke. Kita coba berdasarkan NIP urutkan. Ini berdasarkan NIP-nya. Kalau berdasarkan nama, kita udah urut. Berdasarkan status, urut. Oke, parameter status tidak ada. Oke, kita ulang. Di sini ternyata bukan status untuk nama kolomnya, kolom dari tabelnya, tapi nama kolom tabelnya adalah aktif. Oke, kita ulang kembali ya. Admin, kemudian ini daftar peserta. Nah, kita berdasarkan aktif. Nah, seperti ini. Jadi ini diurutkan. Oke, kemudian kita coba untuk cari. Nah, kita akan ke materi untuk pencarian. Oke, kita nyari berdasarkan nama. Ini pencarian data. Pencarian data. Oke, kita tambahkan untuk editnya. Oke, dan kita tambahkan untuk buttonnya. Oke, kita kasih tombol cari ya. Oke, saat nanti event onso edit combo box 1.item index di posisi 0, edit 1.clear. Jadi nanti dikosongkan saat tampil untuk edit 1. Oke, kita klik cari ya, klik 2 kali. Saat klik tombol cari, apa yang dilakukan adalah ado peserta close, sama seperti pengurutan tadi. Ado peserta SQL clear, ado peserta SQL .text select bintang from TP peserta where, dimana nama peserta like A. Nah, ado peserta parameter parang by A, parameter dari A, value edit 1.text ditambah persen. Kenapa persen? Persen ini adalah setiap nanti inputannya berdasarkan huruf depannya ada di edit 1 dan belakangnya terserah. Jadi misalkan nama saya Budianto, itu kalau misalkan ketik Budi aja, otomatis yang muncul adalah Budianto, Budi Sukoco, Budi Santoso dan lain sebagainya ya. Hanya huruf depannya sesuai dengan editan yang ada di edit 1. Oke, kemudian kita buka ado peserta open. Oke, kita coba ya, kita login admin login daftar peserta. Nah, kita coba cari tes 2. Kita klik cari. Nah, ini kalau misalkan ini dikosongkan, cari, semua akan tampil. Oke. Nah, sekarang untuk mengosongkan, misalkan kita buat refresh. Nah, kita coba tombol refresh. Nah, fungsinya tombol refresh nanti adalah untuk menampilkan keseluruhannya dari data.
jadi dikembalikan setelah pencarian. Refresh. Oke, ini kita klik 2 kali. Apa yang dilakukan? Adobe peserta titik close, Adobe peserta titik SQL clear, Adobe peserta SQL text, select bintang from TB peserta. Nah, kemudian Adobe pesertanya titik open. Oke, kita kembali jalankan admin, kemudian admin lagi, daftar peserta, refresh. Nah, misalnya kita cari ini namanya tes 2, yang tampil hanya tes 2, dan kita refresh. Nah, akan kembali ke sana. Jadi seperti itu. Oke, paham teman-teman? Oke, itu untuk ini menampilkan data. Nah, sekarang kita nanti untuk mencoba buat kalau misalkan data itu diedit atau ditampilkan. Oke, ini panelnya saya ini dulu saya buat, sebentar, panelnya ini saya lebarkan posisinya. Nah, ini sebentar. Oke, ini kemudian saya tambahkan di sana untuk tombol tambah. Oke, tambah. Nah, kemudian ubah, kemudian hapus. Oke, jadi udah ada tombol ini. Nah, tambah ini nanti untuk menambahkan. Nah, menambahkan data nanti akan masuk ke input data ini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita satu persatu kita coba. Ini untuk menampilkan sudah. Oke, nanti untuk part berikutnya kita akan mencoba untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus datanya. Oke, sampai ketemu di part berikutnya. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan nanti bisa di komen. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti tahap sampai sekarang. Nanti kita akan ke tahap yang selanjutnya sampai nanti di akhir kalau udah komplit nanti akan ada bonus untuk bisa download source code-nya. Oke, teman-teman, sampai di sini, sampai ketemu di part berikutnya.